Allah berikan rezeki berupa pemahaman yang baik dalam masalah ilmu agama, maka itu merupakan tanda-tanda, ciri-ciri Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan ada pada dirinya. Karena ma'asyarul muslimin, sebagian hamba mengkategorikan kebaikan hanya ditinjau dari finansial, hanya ditinjau dari harta, ditinjau dari emas dan perak yang dia miliki. Ternyata kata para ulama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan harta kepada hamba yang Allah ridhai dan juga kepada hamba yang Allah murkai. Bahkan ternyata ma'asyarul muslimin, negara-negara yang paling kaya bukan negara-negara yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, melainkan dari negara-negara yang kufur. Allah bukakan untuk mereka dunia, Allah bukakan untuk mereka kenikmatan-kenikmatan duniawi, Allah manjakan mereka semanja-manjanya, namun tidak ada ampun bagi mereka di akhirat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan nikmat memahami ilmu agama dengan baik, melainkan hanya kepada hamba-hamba khusus yang Allah kehendaki. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan al-hikmah. Di antara makna al-hikmah adalah ilmu agama. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan al-hikmah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Barang siapa yang Allah berikan al-hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Nabi SAW juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman yang baik dalam masalah ilmu agama. Maka ma'asyiral muslimin, satu ayat, satu hadis yang kita fahami dengan baik, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, jauh lebih berharga daripada kenikmatan-kenikmatan dunia dan seluruh isinya, perbendaharaannya, dan tidak bisa kita beli dengan apapun. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya kita semua senantiasa bersungguh-sungguh, ijtihad dan al-hirs, bersemangat untuk bisa berkesempatan menghadiri majelis ta'lim untuk menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk istiqomah dalam menuntut ilmu sampai kita wafat. Di malam hari ini ma'asyiral muslimin, kita akan memasuki bab terbaru, bab as-salah, bab salat, yang mana jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pertemuan-pertemuan selanjutnya kami akan khususkan membahas tentang fikih kurban, ya, karena alhamdulillah ya, kita insyaallah sebentar lagi akan memasuki hari besar Islam yang sangat mulia, hari raya kurban. Semoga Allah berikan kemudahan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kitabus shalah, pembahasan tentang salat. Salat secara bahasa, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan marhaban. Salat secara bahasa adalah ad-du'a. Salat secara bahasa adalah ad-du'a, doa. As-salah lughatan ad-du'a. Kenapa demikian? Karena gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan salat mengandung doa. Bahkan sejak takbirnya, ya, bahkan sejak niatnya, takbirnya, bacaan-bacaannya, surat Al-Quran yang kita baca di dalamnya, doa ruku'nya, dan seterusnya, semuanya mengandung doa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Dalam surah At-Taubah ayat 103. Di antara kutipan kalimatnya, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, dan salatlah atas mereka, yakni bermakna doakanlah mereka. Doakanlah mereka. Nabi SAW memerintahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat atas para sahabat, yakni mendoakan para sahabat. Nabi SAW juga bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli." Apabila salah seorang di antara kalian diundang oleh saudaranya untuk makan-makan, hendaknya dia menyambut seruannya, menyambut undangannya.
Apabila dia sedang berpuasa, hendaknya dia sholat, yakni doakan. Kalau nggak bisa hadir, nggak masalah, doakan. Ya, namun Nabi SAW melafadzkan dengan kata falyusalli, hendaknya dia sholat, maksudnya mendoakan untuk sahibul hajah, ya orang yang punya hajat. Hukum asalnya, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita harus menunaikan undangan saudara kita yang mengajak kita untuk makan-makan. Bahkan meskipun kita sedang puasa sunnah, hendaknya membatalkan puasanya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, dalam rangka mendahulukan kepentingan umum dan juga dalam rangka menunaikan wasiat Nabi SAW, "Idza da'aka fa'ajibhu." Apabila saudaramu memanggilmu, mengundangmu, sambut seruannya. Nah, kalau tidak bisa hadir, maka salatlah untuknya, yakni doakan. Adapun secara istilah, salat adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Ta'ala biaqwalin wa af'alin ma'lumatin, beribadah kepada Allah dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu. Beribadah kepada Allah dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu. Muftatahatin bit takbir, yang diawali dengan takbir. Yang diawali dengan takbir, yakni takbiratul ihram namanya, ya. Mukhtatamatin bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Dan diakhiri dengan salam. Ma'an niyyati, disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Bisyara'idha makhsusatin, dengan syarat-syarat khusus. Dengan syarat-syarat khusus. Baik. Ini salah satu di antara definisi salat yang disampaikan oleh para ulama. Ya, bahwa salat itu adalah beribadah kepada Allah. Dengan apa jemaah? Apa tadi? Bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu. Bacaannya diatur, gerakannya juga diatur. Yang diawali dengan apa? Takbir. Takbirnya apa namanya? Takbiratul ihram. Jadi jemaah sekalian, salat itu awalnya adalah takbiratul ihram. Ucapan Allahu Akbar sebagai ihram, permulaan, yang maknanya pengharaman. Maksudnya pengharaman, kalau kita sudah takbir, maka haram melakukan gerakan-gerakan yang gak ada hubungan dengan sholat. Gak boleh ngobrol, gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh tidur, dapat membatalkan sholat. Ya, itu yang disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian juga dinamakan dengan takbiratul ihram jamaah sekalian, dan harus kita pahami dengan baik. Maksud daripada takbiratul ihram adalah ucapannya. Ucapan Allahu Akbar yang terdengar oleh minimal diri kita sendiri dengan menggerakkan bibir dan lidah, bukan dalam hati. Sebagian orang mungkin, atau sebagian masyarakat awam mungkin mengira takbiratul ihram itu gerakannya. Gerakannya bagus, tapi nggak mengucap apa-apa, maka sholatnya tidak sah karena dia belum masuk ke dalam sholat. Sebaliknya jemaah, bacaannya bagus, Allahu Akbar dengan berbahasa Arab, tapi gerakan tangannya tidak bagus, sholatnya sah tidak? Sah tidak? Kayaknya sih sah, kayaknya. Kayaknya saya. Tapi kalau sekiranya dia, tadi kita sampaikan ya, dinamakan takbir apa? Ucapan atau gerakan? Ucapan, Allahu Akbar. Ucapannya bagus, gerakannya nggak bagus, sholatnya sah tidak? Sah. Yang penting apa? Ucapannya. Ini yang harus kita pahami. Sama juga dengan, nanti perinciannya ada, semuanya perinciannya ada. Sama juga dengan ada seseorang datang ke masjid dan dia mendapati imam sedang i'tidal atau sedang ruku'. Ya, maka anjurannya adalah dia mengikuti gerakan imam.
Jangan langsung ruku. Allahu Akbar untuk ruku. Tidak. Kalau dia takbir untuk ruku, maka dia belum masuk ke dalam sholat. Takbiratul ihram terlebih dahulu. Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Takbir pembuka, masuk ke dalam sholat. Baru takbir lagi intiqal, perpindahan menuju ruku. Allahu Akbar 2 kali takbirnya. Ya, karena konsekuensi sholat adalah diawali dengan apa? Takbiratul ihram. Mukhtatamatin bitaslim, dan salat itu diakhiri dengan apa? Salam. Dan nanti ada perinciannya, salam yang dimaksud salam ke sebelah kanan, ke kiri sunnah. Ya. Jadi sekiranya ada di antara kaum muslimin dia salat baru salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, belum salam ke kiri dia buang angin, maka salatnya sah. Ya, maka salatnya sah. Namun lebih sempurna lagi kalau dia menyempurnakan kedua salamnya, kanan dan kiri. Dan sekedar info juga, karena mungkin babnya masih agak lama, saya sampaikan sekarang takut lupa. Kebanyakan lafaz yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika salam adalah assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri. Itu yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ma'an niyah, dan salat itu harus disertai dengan niat. Ya, niat ibadah. Meskipun yang kita pilih pendapatnya, sambil tentu kita menghormati pendapat lain, yang kita pilih pendapatnya adalah niat, an-niyatu mahalluhal qalbu dunal lisan bittifaqil ulama. Bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan, berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi pendapat yang kita pilih, sambil tentu kita menghargai, menghormati pendapat ulama yang lain, yang kita pilih pendapatnya tanpa melafazkan niat, karena niat tempatnya di mana? Di hati. Bisyara'idh makhsusah, dengan syarat-syarat khusus, dengan syarat-syarat khusus, dan itu semua akan kita perinci pada poinnya insyaallah pada waktunya. Berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami teruskan seputar definisi salat secara bahasa dan istilah, jelas? Paham ya insyaallah? Saat ini paham ya insyaallah. Poin berikutnya, manzilatuha minad din, kedudukan salat dalam agama Islam. Kedudukan salat dalam agama Islam. Masya Allah jemaah sekalian, salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita. Ya, menempati posisi tertinggi setelah 2 kalimat syahadat. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, as-shalah akadul furud, merupakan fardhiyah, kewajiban yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Salat merupakan kewajiban yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Wa afdaluha, dan yang paling afdal, dan yang paling utama. Wa ahadu arkanil Islam, dan salah satu dari rukun-rukun Islam. Salah satu dari rukun-rukun Islam. Masya Allah. Jadi salat merupakan kewajiban yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat, dan yang paling utama, dan salah satu dari rukun-rukun Islam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas 5 rukun yang kita hafal sejak kecil, diistilahkan dengan rukun-rukun Islam. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun atau pondasi yang pertama adalah persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan persaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Rukun yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Rukun yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjil bait, pergi haji ke Baitullah. Meskipun di riwayat yang lain, pergi haji menempati posisi yang keempat, saum Ramadan posisi yang kelima, tapi sama saja. Artinya ma'asyiral muslimin, salat merupakan salah satu dari tiang-tiang Islam yang apabila seseorang tidak menjaganya dengan baik, maka bangunan keislamannya akan runtuh, akan hancur.
Orang yang mau bersyahadat tapi tidak mau sholat, seakan-akan dia ingin membangun sebuah bangunan beratap tanpa tiang. Itu mustahil bagi manusia. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, wajib kita perhatikan dan wajib kita jadikan sebagai salah satu yang kita prioritaskan dalam hidup kita. Karena ini ma'asyiral muslimin kewajiban yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Jangan sampai seseorang begitu sigap, begitu semangat dalam menjalani aktivitas-aktivitas keduniaannya, tapi dia menunda-nunda dan mengakhirkan bahkan meninggalkan sholat. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabiullah dan Khalilur Rahman, Khalilnya Allah, hamba dan Rasul yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Ibrahim alaihi salam, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan sebagian dari keturunanku sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Sebegitu perhatiannya Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap salat, padahal beliau adalah bapak tauhid, bapak para nabi yang terjaga dari kesyirikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan beliau orang yang hanif, lurus, tidak akan terjerumus ke dalam kesyirikan, bahkan terdepan dalam memberantas kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kedudukan yang kedua, bahwa syaddada syari', sang pembuat syariat, yaitu Allah Azza wa Jal, sangat tegas kecamannya ala tarikiha, bagi orang yang berani meninggalkannya. Hatta nasabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal kufur, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkan, menyandarkan orang yang berani meninggalkan salat kepada kufur, kekafiran, murtad, keluar dari Islam. Subhanallah. Ya, dia merasa dirinya masih Islam, merasa dirinya disayang atau dicintai oleh Allah Azza wa Jal, ternyata dia telah kufur karena perbuatan kejinya meninggalkan salat. Ya, dia takut terhadap kemurkaan bosnya, tapi dia lupa untuk takut kepada sang pencipta bosnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Ya, ketika seseorang berani meninggalkan salat, apalagi total dia tinggalkan, berdasarkan hadis ini, menurut pemahaman sebagian ulama, karena perinciannya kita akan sampaikan juga, bahwa orang tersebut keluar dari Islam atau minimal terjerumus ke dalam kesyirikan. yakni dia masih mengaku nyembah Allah, tapi ternyata dia kafir tanpa sadar karena meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perjanjian antara kita, yakni kaum muslimin, dengan mereka, orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Ya, maka ma'asyiral muslimin, kita sampaikan hal ini kepada orang-orang yang di bawah tanggungan nafkah kita, anak istri, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada murid-murid kita, kepada teman-teman kita, agar kita selalu berusaha untuk menjaga salat. Jangan sampai seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekafiran tanpa dia sadari, karena perbuatan kejinya meninggalkan salat. Kalaupun, ma'asyiral muslimin, sebagian ulama berpendapat dia tidak kafir. Orang yang meninggalkan sholat, dia enggak kafir. Kita akan bacakan perinciannya nanti. Orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, tapi kata para ulama juga bahwa dosa yang dia sedang lakukan adalah dosa yang lebih parah dari zina, pembunuhan, pencurian, dan dosa-dosa besar lainnya. Maka bagaimana bisa seseorang yang menjadi budak-budak dunia, mereka mengedepankan urusan dunia mereka, mengejar dunia, dan berani meninggalkan sholat, dan ketika dapat rezeki berupa uang, mereka merasa Allah sedang cinta dengan mereka, memberikan rahmatnya kepada mereka. Rezeki anak soleh katanya. Apanya yang soleh? Na'udzubillah. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Meninggalkan sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat itu nyata adanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, bimbingan dan hidayahnya agar kita selalu Allah mudahkan untuk istiqomah. Kita pun tidak memandang mereka dengan pandangan orang yang ujub, bangga diri. Karena kita pun tidak ada penjamin selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menjamin bahwa kita bisa istiqomah sampai wafat melainkan Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat besar perkara meninggalkan sholat. Seorang pemuda misalkan datang kepada orang atau orang yang memiliki anak perempuan yang akan dia nikahi, calon mertua lah misalnya. Maka nggak masalah bagi para calon mertua untuk bertanya tentang finansial, nggak masalah. Ya tentang pekerjaannya. Tapi jangan juga lupa untuk bertanya tentang sholatnya, agamanya. Karena dia akan memimpin anak perempuannya seumur hidup, bukan sehari dua hari. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, kita wajib tegaskan dalam masalah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertakan kepada kita taufiknya. Berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Salat merupakan amududdin, tiang agama. Salat merupakan amududdin, tiang agama. Yang agama Islam tidak akan tegak melainkan dengan itu, yakni salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amr al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Ra'sul amr, pokok segala urusan adalah Islam. Ya, pokok segala urusan adalah Islam. Dan tiangnya yakni tiang agama, tiang Islam adalah as-shalah, salat. Wa dhirwatu sanamihi, qaddam jian safil awwal ahsan, la ba's, ta'akhkhar la ba's, ijlis safil awwal. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya agama adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi, dan ujung tombaknya adalah al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Subhanallah. Pokok segala urusan adalah Islam, kata Nabi SAW. Maksudnya, Islam mengatur semua urusan kita. Urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Semua diatur oleh Islam. Apapun permasalahannya berkenaan dengan dunia ataupun akhirat, kunci jawabannya ada dalam Islam. Dalilnya, kaidahnya diatur oleh Islam. Ada semua dalam Islam. Semua permasalahan jawabannya dengan kembali kepada Islam. Ya, maka seseorang yang apapun permasalahannya, selama dia terus berpegang teguh dengan Islam, maka dia tetap baik-baik saja. Dan tiang-tiang agama, kata Nabi SAW, adalah salat. Dan ujung tombaknya adalah jihad fi sabilillah, yakni seorang muslim yang menjaga salat dan dia juga berjihad, maka dia seakan-akan di ujung tombak, yakni mencapai derajat tertinggi. Meskipun jihad diantara maknanya juga kata para ulama, jihad dengan al-burhan, al-hujjah wal-burhan, dengan dalil, yakni menuntut ilmu. Kita pun sekarang sedang berjihad. Maka seorang muslim yang menjaga salat dan berilmu, senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, dia berada dalam puncak ketinggian derajat. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita patut menjaga tiang-tiang agama kita agar bangunan keislaman kita tidak runtuh, tidak hancur. Bayangkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menyaksikan seseorang yang ambisinya ingin membangun sebuah rumah yang megah, tapi tidak perhatian terhadap kekokohan tiang-tiangnya, maka itu merupakan orang yang tidak berakal, karena bangunannya tidak akan berdiri. Kalaupun berdiri, maka umurnya sangat ringkas sekali. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini juga menjadi jawaban bagi orang-orang yang mungkin hidupnya selalu berantakan. Ada saja permasalahan yang menghampirinya, maka jawabannya ada pada salatnya. Perbaiki salatnya, perbaiki tiang-tiang agamanya, Allah akan perbaiki juga semua bangunannya, Allah akan perbaiki semua urusannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya di antara kedudukan salat dalam Islam adalah
bahwa salat merupakan ibadah pertama yang akan Allah mintakan pertanggungjawaban. Salat merupakan ibadah pertama yang dihisab, yang akan ditanya dan Allah mintakan pertanggungjawaban. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah." Perkara pertama yang seorang hamba atau perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Perkara pertama yang akan dihisab oleh atau kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa najah. Kalau salatnya baik, maka dia telah sukses, dia telah berhasil. Ya, dia telah mendapatkan keberuntungan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Apabila salatnya buruk, maka dia akan celaka dan merugi. Maka dia akan celaka dan merugi. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab seorang hamba tentang salatnya, kalau salatnya bagus maka dia akan beruntung, kalau salatnya buruk dia akan merugi dan celaka. Maka ketika didapati dia ada kekurangan pada salatnya, at-taqsir, kekurangan pada salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu'." Lihatlah apakah hamba aku ini memiliki pahala salat sunnah. Jadi jangan remehkan perkara salat sunnah. Salat sunnah diantara faidah besarnya adalah dapat menambal, menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kebolongan-kebolongan pahala salat wajib kita. Masya Allah. Ya, ini juga nanti menjadi dalil, kata sebagian ulama, bahwa orang yang meninggalkan salat tidak otomatis kafir. Karena bisa jadi salat-salat sunnah yang dia pernah kerjakan akan menambal kebolongan, menyempurnakan kekurangan pahala salat wajibnya. Ma'asyiral muslimin para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita punya urusan, kita punya rencana, kita tulis dalam agenda kita A, B, dan C, kita akan persiapkan satu demi satunya secara berurutan. Contoh, orang gajian. Bentar lagi ya. Orang gajian, yang dia pikirkan apa? Nanti kalau gajian, pertama buat apa? Yang masih ngontrak, pasti buat kontrakan. Yang mungkin punya cicilan atau ibu-ibu ikut arisan, kan begitu. Nah, dia akan persiapkan dengan baik dan dia akan tunaikan satu demi satunya. Dia nggak mau mengalami kekurangan apapun. Kemudian kita punya rencana nanti setahun ke depan mau A, B, dan C, mau melakukan A, B, dan C. Kita persiapan dari sekarang. Ada orang mau umroh, dia nabung dari sekarang. Entah kapan dia berhasil nabung, yang penting dia punya tujuan umroh, dia nabung, persiapan. Maka seharusnya ma'asyarul muslimin, untuk kebahagiaan akhirat kita, kita harus lebih semangat untuk mempersiapkannya. Di antara cara mempersiapkan agar kita mendapatkan nasib akhirat yang indah adalah perbagus apanya? Apanya jemaah? Salatnya. Rumah nggak bagus, nggak apa-apa. Salatnya harus bagus. Ya, penampilan nggak good looking, nggak apa-apa. Salatnya harus bagus. Nggak dikenal sama orang-orang, nggak terkenal, nggak punya banyak followers, nggak masalah jemaah. Yang penting salatnya bagus. Salat bagus yakni ikhlas, dikerjakan karena Allah dan sesuai tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salatnya bagus, maka dia akan diberikan nasib di akhirat yang indah. Sebaliknya jemaah sekalian, meskipun dia menjadi orang yang paling berbahagia di dunia, punya harta dunia yang enggak berseri, enggak kehitung saking apanya? Banyaknya, derajatnya sangat tinggi di mata masyarakat, pangkatnya tinggi, semua orang mengenalnya, semua orang kalau dia jalan sujud kepadanya, tapi salatnya buruk berdasarkan hadis Nabi SAW, faqad khaba wa khasir, maka dia akan celaka dan merugi pasti jemaah.
Maka kita nggak bangga dan kita nggak iri kepada orang yang Allah lebihkan dalam masalah kenikmatan-kenikmatan duniawinya. Tapi kita iri yang positif atau disebut dengan ghibthah ketika kita melihat ada orang yang sholatnya lebih bagus dari kita. Subhanallah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Nabi telah mengabarkan kisi-kisinya. Kita nggak tahu kapan kiamat. Nabi aja nggak tahu kapan kiamat. Tapi Nabi mengabarkan berdasarkan wahyu bahwa di antara kisi-kisinya di hari kiamat nanti yang pertama kali akan Allah tanya kepada kita masalah apa? Salat. Perbaiki salat kita. Ini nasihat buat masing-masing individu kita. Ya, tanpa kita melihat kepada kekurangan orang lain. Karena ma'asyiral muslimin terkadang hamba-hamba yang kelihatan salatnya bagus tapi ternyata kering dan gersang karena yang dia baca tidak melewati tenggorokannya, yakni tidak tadabbur dengan baik, dan dia salat karena berharap pujian manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita rencanakan nasib akhirat yang indah. Sebagaimana sebagian orang di dunia, mereka selalu merencanakan masa depan yang indah. Nabung dari sekarang, biar nanti masa depannya enak, tinggal kipas-kipas. Tiba masa depan, dia kipas-kipas gak kira-kira? Belum tentu, cicilannya banyak, ada aja ujiannya. Akhirnya dia kira harta yang dia tabung-tabung berpuluhan tahun untuk masa depan atau masa tuanya dapat menyelamatkannya, ternyata belum tentu menyelamatkannya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya membuat dia kekal. Nabung dari sekarang biar keturunan-keturunan kita nanti kaya, keturunan kita nanti sejahtera. Belum tentu, jemaah. Ya, yang rajin nabung bapaknya meninggal, anaknya makan barang. Apa makan barang? Jual sana sini. Ya, yang rajin nabung orang tuanya meninggal, anaknya apa? Rebutan warisan. Ngabisinnya cepat, nabungnya puluhan tahun, habisnya berapa lama? Subhanallah. Maka mari kita menjadi orang-orang yang bijak, jemaah sekalian. Yang merencanakan nasib akhirat yang indah. Di antara caranya adalah memperbagus apa? Salat-salat kita dan menambah salat-salat sunnah. Dengan itu insya Allah ma'asyiral muslimin, dengan penuh keyakinan terhadap hadis-hadis Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita sebagai hamba yang beruntung. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Udah masuk. Kelas. Tapi wahid ya. Baik. Selanjutnya, salat merupakan penyejuk pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat merupakan penyejuk pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka kendaraan atau mobil, penyejuk pandangannya adalah mobil-mobil yang rilis terbaru. Yang suka ngoleksi jam tangan, penyejuk pandangannya apa? Jam tangan. Ibu-ibu, penyejuk pandangannya apa? Emas-emas, ya. Bukan mas-mas, maaf ya, emas-emas. Ya, logam mulia, ya, emas, perak, ya, Masya Allah. Apalagi kalau turun harganya, meskipun gak bakal turun harganya. Ternyata Nabi kita bukan itu semua, subhanallah. Jauh banget antara kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penjelasannya? Mungkin azan dulu, ya silakan. Assalamualaikum. Tafadhal. Tis. Allahu Akbar, Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Cek, cek. Ya. Sebelum kita lanjut, qasim alma, alma lil jamaah. Minum dulu jamaah, silakan. Kali aja aus ya kan, nyimak aus gitu, nggak apa-apa. Minum dulu boleh, silakan. Coba. Qasim, nah, coba. Dioper aja, nah. Khud, qasim. Coba. Sedotannya jangan lupa. Sedotannya. Masosah. Dioper, Pak. Ibu-ibu minumnya ada ya. Masya Allah, tabarakallah. أسرع أسرع. خلاص
Ijlis. Baik. Jadi salat itu penyejuk pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi alangkah lemahnya iman kita, jemaah sekalian, di mana kita lebih senang dan gembira ketika mendapatkan kenikmatan dunia. Yang mana kenikmatan dunia itu padahal sementara, semu, dan akan habis, akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dia duluan. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa-apa yang kalian miliki akan habis, dan apa-apa yang di sisi Allah berupa kenikmatan surga, ya kenikmatan di akhirat, itu kekal abadi. Jemaah sekalian, maka hamba yang cerdas adalah hamba yang memilih sesuatu yang kekal abadi. Tidak memilih sesuatu atau tidak mencapek-capekkan diri untuk mengejar sesuatu yang fana, yang semu, yang cepat habis, cepat hilang. Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dunia, misalkan mobil mewah, kendaraan yang mewah, rumah yang megah, harta emas perak yang bertumpuk, paling dia bisa merasakan kenikmatan itu beberapa puluh tahun saja. Ditambah Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau dia berhasil meraih impian dia, punya banyak kenikmatan duniawi di usia 20 tahun, paling dia merasakan kenikmatan itu 40 tahun atau cuma 50 tahun. Nggak mungkin 100 tahun. Pertanyaan yang sulit dijawab, jemaah. 100 tahun lagi, kita di mana? Ya, ketika bertanya itu pada diri kita, kita akan menganggap kenikmatan-kenikmatan duniawi yang kita miliki sekarang itu sesuatu yang hina. Nggak ada manfaatnya kecuali kalau kita gunakan untuk ketaatan. Nah, ma'asyiral muslimin, orang-orang zaman sekarang, mereka gembiranya ketika mendapatkan kenikmatan duniawi yang hina. Tidak sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan beliau adalah dengan mentaati Allah. Wabil khusus diantaranya salat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan penyejuk pandanganku, kebahagiaanku, Allah jadikan ada pada salat. Ya, Nabi SAW ketika dirundung sebuah kegundahan karena perkara-perkara entah kenegaraan atau perkara pribadi beliau di rumah tangga beliau, Rasulullah SAW sholat. Setelah sholat lega lagi. Ya, berbeda dengan sebagian orang yang mereka sedang galau, gundah, sedih ketika sholat. Setelah sholat sedihnya nggak hilang, cuma. Karena dia menjadikan sholat seakan-akan seperti kegiatan harian saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Nabi SAW ketika datang waktu salat mengatakan kepada Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu, muadzin beliau, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, hibur kami dengan salat. Nabi dengan sholat terhibur. Orang-orang zaman sekarang terhiburnya dengan apa? Ke bioskop dulu, jalan-jalan dulu, nonton drama dulu, main game dulu. Na'udzubillah. Sebegitu hinanya dan lemahnya orang-orang beriman di zaman sekarang. Kemudian setelah itu tiba-tiba kaum muslimin lemah, mudah dihancurkan oleh orang-orang kafir, lalu bertanya-tanya dan menyalahkan pemerintah. Ya, kaum muslimin lemah nih karena pemerintahnya nggak perhatian. Dia lupa berkaca bahwa sholatnya buruk, bahwa setelah sholat gundahnya masih ada, bahkan bertambah. Ma'asyiral muslimin, mari kita jadikan ibadah-ibadah yang kita kerjakan sebagai murni ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji di antaranya dalam hadits qudsi, luangkan waktumu untuk ibadah, aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Kekayaan yang sebenarnya kaya di mana? Di hati. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya taufik atau ilham bahwa dia selalu merasa cukup terhadap semua pemberian-pemberian Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya,
Orang yang selalu meluangkan waktu untuk dunia dan memberikan waktu untuk Allah kalau ada sisanya saja. Dari pagi-pagi buta, dia berangkat kerja belum melihat matahari. Pulang kerja juga enggak melihat matahari. Untuk Allah kalau ada sisa, Allah akan siksa hatinya dengan cara apa jemaah sekalian? Selalu merasa kurang dan kurang. Na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat-salat yang kita kerjakan menjadi sumber kebahagiaan kita, dan Allah Subhanahu wa taala hilangkan kegundahan-kegundahan kita. Meskipun tujuan kita salat bukan untuk itu, tapi penghambaan kepada Allah. Di antara bonusnya yang akan Allah berikan adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kesedihan-kesedihan kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan masih ada beberapa keutamaan-keutamaan salat yang belum kami sebutkan, masih sangat banyak. Namun insyaallah yang sedikit yang kami sampaikan di hari ini mudah-mudahan menyemangati kami secara pribadi dan para jamaah seluruhnya. Kami bukakan kesempatan terlebih dahulu kepada para jamaah yang ingin bertanya, silakan. Tentang sholat atau tentang hal yang lain. Kalau ada, silakan jemaah. Ada yang mau tanya? Silakan. Bapak. Masya Allah. Mengambil ilmunya. Baik. Baik. Bolehkah kita mentahdirnya? Baik. Barakallahu fiik. Baik. Pertanyaan itu aja. Pertanyaan seputar al-jarh wa ta'dil. Ya, al-jarh ini mengkritik tentang cacatnya seorang perawi dalam hadis, dan ta'dil menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Khusus pembahasan al-jarh wa ta'dil di abad ini sudah tidak ada, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Karena al-jarh wa ta'dil ada dalam bab mustalah hadis, wabil khusus ilmu riwayat. Adapun yang ada sekarang adalah ghibah dan namimah, adu domba dan menggunjing. Kalau ternyata yang dibicarakan perkara yang tidak ada manfaatnya. Kalau yang dibicarakan ada manfaatnya, apalagi berkenaan dengan kesesatan seorang da'i, orang yang mengajak kepada kesesatan keburukan. Dan bedakan antara mengajak kepada keburukan dengan orang yang mengajak kepada perkara yang khilafiyah. Dan khilafiyah atau perselisihannya mu'tabar, diakui. Ada da'i mengajak kepada perkara yang ternyata seseorang boleh memilih antara A dengan B, maka dia nggak disebut sebagai orang yang sesat. Ketika dia mengajak kepada keburukan, kepada perkara kemaksiatan, kepada perkara keharaman, dia menghalalkan yang haram dan sebaliknya, maka kita boleh memberikan peringatan orang lain agar tidak mengambil ilmunya, tapi ini ranahnya para ustadz, para ulama. Adapun masyarakat awam, mereka cukup ikuti fatwa gurunya. Madhabul awam, madhabu muftihi. Madhabnya atau pendapatnya masyarakat awam, itu bagaimana muftinya, bagaimana ustadznya, bagaimana gurunya. Oleh karenanya kita berhati-hati dalam membicarakan kejelekan orang lain, apalagi kalau orang tersebut ternyata memiliki pengaruh besar di masyarakat, yang kalau kita bicarakan kejelekannya akan terjadi kegaduhan dan keburukan yang lebih besar. Kita tahu bahwa, dan siapa orang yang nggak punya cacat, siapa orang yang nggak punya aib. Kalau sekiranya kita mencari da'i atau guru atau ustadz yang nggak punya aib, maka kita sudah gila, ya, karena menetapkan sebuah standar yang sangat tinggi, bahwasanya orang nggak boleh punya aib, nggak boleh punya kekurangan. Nabi SAW sendiri sebagai Nabi dan Rasul selaku manusia paling terbaik sepanjang masa pernah lupa, ya, pernah terjatuh ke dalam kekeliruan, dalam artian beliau lupa Allah tunjukkan untuk menunjukkan bahwasanya beliau manusia biasa. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahmukumullah, adapun ketika pembicaraan tentang kejelekan orang lain yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang kita bicarakan ustadz, ini hati-hati. Ya, ustadz tersebut punya banyak jamaah. Betapa ma'asyiral muslimin,
Banyak orang yang tujuannya ingin kebaikan, membicarakan kejelekan seorang ustadz atau alim atau syekh atau ulama, tujuannya untuk nasihat, tapi malah terjerumus ke dalam hasad, kedengkian, dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Bagaimana Imam Bukhari dijauhi oleh murid-muridnya, dijauhi oleh guru-gurunya. Dulu Imam Bukhari kalau ngisi kajian itu sampai atap-atap, saking apanya? Banyaknya dan tempatnya nggak muat. Guru-gurunya mulai dengki kepada Al-Imam Al-Bukhari, sampai murid-muridnya pun meninggalkannya. Tidak ada yang menemani beliau melainkan Al-Imam Muslim waktu itu. Subhanallah, karena kedengkian. Ya, karena pembicaraan seputar aib Al-Imam Al-Bukhari yang ternyata itu fitnah atau tuduhan disebarluaskan, di-share, diviralkan kalau zaman sekarang. Imam Bukhari ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh murid-muridnya, tapi beliau tetap harum wangi namanya dan mulia di sisi Allah. Bahkan kitab karya beliau, kitab hadits yang beliau susun menjadi kitab paling sahih setelah Al-Quran. Paham? Baik, barakallahu. Yang lain silakan jemaah. Tentang sholat ada atas Islam. Sedang junub, mimpin sholat. Oh dia sholat lagi junub. Taib. Nabi SAW, lupa. Taib, barakallahu fiik. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dalam riwayat yang lain, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Bersuci yang dimaksud adalah berwudu ketika hadas kecil dan mandi wajib ketika hadas besar seperti junub. Kemudian perempuan yang baru selesai menstruasi atau nifas tiba-tiba langsung sholat tanpa mandi wajib, maka sholatnya tidak sah. La yaqbalullahu sholatan. Allah nggak akan menerima sholatan. Lafaz sholat datang dengan bentuk nakiroh dalam konteks negatif, maka bermakna umum. Sholat apapun, baik wajib maupun sunnah, yang dikerjakan tanpa berwudu ketika sedang hadas kecil, tanpa mandi wajib ketika sedang hadas besar, maka tidak sah. Kecuali dalam kondisi darurat, maka boleh bertayammum atau faqidu at-tuhurain. Ada orang yang nggak bisa melakukan dua macam cara bersuci, nggak bisa wudu, nggak bisa tayammum karena kondisi yang sangat mendesak, maka boleh langsung sholat. Ya, asalnya kalau dia junub, dia harus mandi. Dia lupa, ya, sholat tadi yang dia kerjakan dalam keadaan dia belum mandi wajib. Mandi yang tadi mandi untuk ke masjid aja, mandi untuk menghilangkan bau saja, bukan, nggak ada niat dalam hatinya mandi wajib, maka tidak sah sholatnya. Diulang, ya, mandi dulu, mandi wajib, kemudian ulang sholatnya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi terakhir kalau ada, fadhal. Ya. Baik. Baik, ya. Baik. Ya, kalau kita tahu timer masjidnya agak panjang, kita bisa kondisikan sholat di rumah, sholat sunnahnya silakan. Karena sebaik-baik sholat selain sholat yang fardu, ya sholat sunnah adalah di rumah. Ya, terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat sunnah. Ya, namun kalau sekiranya kita takut ketinggalan takbiratul ihramnya imam, ya kita takut khawatir ketinggalan, itu pun sebenarnya nggak perlu khawatir. Nabi SAW bersabda kurang lebih maknanya, ketika kita datang ke masjid, alaikum bis sakinah, hendaknya kalian sakinah, tenang, jangan buru-buru. Wala ta'tu, janganlah kalian datang menuju sholat wa antum tas'auna, dalam keadaan kalian sa'i, buru-buru. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa-apa yang kalian dapati, ikuti imam. Dan apa-apa yang ketinggalan, tinggal sempurnakan. Bahkan tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Meskipun kita datang dalam keadaan jamaah sudah selesai, tetap dapat pahala berjamaah. Dan sebagian riwayat mengatakan, sebagian sahabat ketika datang, lalu jamaah sudah selesai, sahabat tersebut pulang lagi. Ada. Maka untuk kehati-hatian, kita persiapan dari sebelum adzan, karena sebagian masjid timernya begitu cepat.
Ya ada yang cuma 5 menit, ada yang cuma 3 menit. 5 menit udah plus adzan. Jadi kepotong sama adzan tinggal 3 menit. Kita datang dari rumah ke sini dalam keadaan tergesa-gesa dan belum sempat sholat sunnah. Maka ada baiknya persiapan yang matang sebelum sholat. Lebih afdol, lebih utama di rumah untuk sholat sunnah. Kemudian kita bisa datang ke masjid untuk sholat wajibnya. Kalau sekiranya takut nggak terkejar, apalagi sholat sunnah qobliyahnya qobliyah subuh. Yang kata Nabi SAW lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita berusaha untuk mengejarnya. Kadang-kadang hitungan di rumah dengan di masjid berbeda timernya. Ada baiknya silahkan datang ke masjid dan tetap pahalanya insya Allah besar. Wallahu a'lam. Taib. Ya, boleh. Zikir pagi petang maksudnya dibaca. Zikir pagi. Taib. Menurut pendapat sebagian ulama bahwa zikir pagi diistilahkan dengan azkar as-sobah, dikatakan sobah setelah subuh, ya, sampai terbit matahari. Sebagian lain mengatakan dinamakan sobah umum sampai datang waktu zuhur. Sekiranya kita belum sempat baca zikir pagi setelah subuh, karena langsung persiapan ngantor, tergesa-gesa, sambil di jalan baca zikir pagi, tapi lupa, baru ingatnya jam 8 pagi pas nyampe kantor, nggak masalah. Batasnya sampai zuhur, nggak masalah. Jadi atas dasar itu, wallahu a'lam, zikir pagi dan juga petang. Bahkan untuk petang, sebagian ulama mengatakan dari setelah asar sampai maghrib. Sebagian mengatakan dinamakan masa, nggak cuma itu, tapi sampai pertengahan malam, dan itu boleh. Lebih luas waktunya. Kalau bisa segera kita baca, kalau sekiranya nggak bisa karena sesuatu, udzur, nggak sempat atau lupa, maka waktunya luas, yang pagi sampai zuhur, yang petang sampai pertengahan malam. Jelas ya? Baik, barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.